Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai koleksi data dan analisis. Kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Anissa Nurul Afifah dengan NPM 201010425, Taufik Khairuddin dengan NPM 20101040446, saya sendiri Septia Raju Saputri dengan NPM 20101040447, Harun Abidaya Nasrullah dengan NPM 20101040809, dan Rizky Ananda dengan NPM 20101040051. Materi yang akan dibawakan atau yang akan disampaikan adalah 8 subbab, di mana yang pertama itu tentang pemilihan sampel, yang kedua masalah pengukuran, yang ketiga manajemen data, yang keempat statistik deskriptif, yang kelima perbedaan rata-rata sampel, yang keenam ukuran asosiasi, yang ketujuh analisis varians, dan yang kedelapan pembuatan model multivariat. Untuk materi yang pertama itu tentang pemilihan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Terdapat tahapan umum dalam teknik pengambilan sampel. Ada 5 teknik pengambilan sampel. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Macam-macam teknik pengambilan sampel ada 2 macam. Yang pertama, probability sampling atau random sample. Dan yang kedua adalah non-probability sampling atau non-random sample. Untuk probability sampling atau random sample adalah teknik pengambilan sampel secara acak, di mana ada 4, yaitu 1. Pengambilan sampel acak sederhana, yang kedua pengambilan sampel acak sistematis, yang ketiga pengambilan sampel acak berstatra, dan yang keempat pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Dan untuk non-probability sampling atau non-random sample, yaitu teknik pengambilan sampel tidak acak, di mana ada 4, yaitu 1. Purposive sampling, yang kedua snowball sampling, yang ketiga accidental sampling, dan yang keempat quota sampling. Untuk materi yang kedua adalah masalah pengukuran. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengukuran sampel. Menurut Keider dan Jalt 1986 itu membedakan jenis skala pengukuran ada 4. Yang pertama yaitu skala pengukuran nominal. Skala pengukuran nominal ini merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Misalnya dapat kita lihat pada variabel jenis kelamin, di mana pengelompokan umumnya itu hanya menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan, yang masing-masing itu diberi kode 1 dan 2. Terus yang kedua itu skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ordinal ini merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Uji statistik yang sesuai adalah modus, median, distribusi frekuensi, dan statistik non-parametrik. Terus yang ketiga ada skala pengukuran interval. Skala pengukuran interval ini merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lain yang melekat pada skala interval yaitu adanya satuan skala atau scale unit. Uji statistik yang sesuai yaitu semua uji statistik kecuali uji yang mendasarkan pada rasio seperti koefisien variansi.
Yang keempat yaitu skala pengukuran rasio. Skala pengukuran rasio ini merupakan jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval itu terletak pada keberadaan nilai 0. Pada skala rasio ini nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Dan data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio. Tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Terus dalam ukuran tingkat ordinal ini skala peringkat alternatif yang sering digunakan dalam literatur akuntansi yaitu yang pertama adalah linear atau yang disebut dengan skala grafik, yang kedua adalah terperinci atau yang disebut skala kategoris, yang ketiga komparatif, yang keempat diferensial semantik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki subbab manajemen data penelitian atau research data management. Apa sih research data management? Research data management ini merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan data hasil penelitian, dimulai dari kegiatan pencatatan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data sampai dengan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, idealnya sebelum kita itu memulai dalam pengumpulan data dan tentunya sebelum tahap analisis data, kita itu perlu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data. Kemungkinan besar akan memiliki data dalam jumlah besar, mungkin kuantitatif dan kualitatif. Dan mungkin berasal dari sumber alternatif, misalnya eksperimen, survei, dan bahan dokumenter. Yang selanjutnya kita memasuki subbab mengenai statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini itu digunakan untuk menyajikan deskripsi kuantitatif dalam bentuk yang dapat diatur. Nah, dalam sebuah studi kasus penelitian, kita itu mungkin memiliki banyak ukuran, atau kita dapat mengukur banyak orang dengan ukuran apapun. Nah, statistik deskriptif ini membantu kita untuk menyederhanakan sejumlah data besar dengan cara yang masuk akal. Setiap statistik deskriptif itu mengurangi banyak data dengan ringkasan yang lebih sederhana. Pengujian statistik ini itu pada dasarnya sangat sederhana. Jika variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampel, maka kita akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik tidak dapat dikaitkan dengan kejadian kebetulan. Nah, tetapi jika variasi antar sampel itu kecil, maka ada kemungkinan bahwa sampel-sampel ini itu dapat diambil dari populasi yang sama dengan perbedaan yang diamati hanya bersifat acak. Untuk yang selanjutnya, dalam pengujian statistik deskriptif ini itu ada sejumlah tahapan yang berbeda yang diadopsi dalam prosedur pengujian. Yang pertama itu menyatakan hipotesis null. Yang kedua, mengidentifikasi uji statistik yang paling tepat untuk ukuran dan sifat sampel dan skala pengukuran. Yang ketiga yaitu memilih tingkat signifikansi. Yang keempat, memilih statistik uji yang sesuai. Yang kelima, membandingkan nilai variabel yang diamati dan diharapkan dan dihitung statistik uji untuk perbedaan antara keduanya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu membandingkan statistik uji dengan nilai kritis dan mengambil keputusan. Ya, untuk proporsi yang diamati, satu yaitu tabulasi silang. Penggunaan tabulasi silang untuk menghasilkan metrik kontingensi mewakili alat analisis yang paling populer. Fokus pada sel-sel individu dari metrik memungkinkan untuk membandingkan frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan untuk dilihat. Jika tidak ada hubungan antara kategori, hipotesis nol, menggunakan uji chi-square biasanya dengan tingkat signifikasi 5%. Dalam menggunakan uji chi-square, tidak ada sel yang memiliki nilai harapan
kurang dari 1, dan frekuensi harapan angka tunggal harus jarang atau kurang dari 1 dalam 5 sel. Jika memerlukan koreksi sampel kecil atau lebih, perlu menggabungkan beberapa sel dengan mengurangi ukuran metrik agar dapat melakukan pengujian. Yang kedua yaitu koefisien korelasi, yaitu apakah koefisien korelasi yang diamati cukup besar bagi kita untuk yakin bahwa ada hubungan nyata, bukan ilusi. Materi selanjutnya yaitu perbedaan rata-rata sampel. Perbedaan dalam sampel. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Yang pertama, sampel independen. Menguji perbedaan antara dua rata-rata sampel relatif terhadap variasi yang ada di dalam sampel. Jika perbedaan antara sampel lebih besar dari itu dalam sampel, maka disimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berbeda dan menolak hipotesis nol. Yang kedua, kasus berpasangan, di mana sampel yang diambil tidak independen tetapi mewakili situasi sebelum dan sesudah yang melibatkan subjek yang sama, biasanya orang. Maka memiliki situasi pengukuran berulang yang tersedia uji statistik yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu alternatif non-parametrik, itu di mana pengambilan sampel tidak acak, sampel yang dihasilkan akan berpotensi tidak representatif. Jika asumsi tentang distribusi populasi adalah tidak beralasan, maka tes parametrik mungkin tidak dapat diandalkan, dan kita harus mengadopsi tes non-parametrik. Selanjutnya yaitu ukuran asosiasi. Langkah-langkah asosiasi. Ukuran asosiasi yang paling tepat ditentukan oleh tingkat pengukuran. Masing-masing ukuran dipertimbangkan, yaitu yang pertama koefisien korelasi person. Metrik koefisien korelasi adalah satu-satunya bagian yang paling berguna dari informasi diagnostik awal. Ini melayani 3 fungsi vital, yaitu menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif benar dan yang sesuai tanda variabel dalam persamaan regresi. Yang kedua, menunjukkan variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena berkolerasi dengan dependen. Yang ketiga, menyoroti masalah multikolinearitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Pertimbangan yang kedua yaitu koefisien Spearman atau Rho. Jika tidak yakin dengan kualitas data atau populasi dari mana mereka diambil, lebih baik menggunakan metode peringkat urutan. Rho tidak terpengaruh oleh transformasi data dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan outlier tanpa kebutuhan untuk memenangkan data. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis varian. Analisis varians. ANOVA atau analisis varians diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Aston pada tahun 1974 sebagai model untuk mengukur signifikansi dan persentase varians. Dijelaskan oleh efek utama dari keperawatan dan interaksi antara perawatan. Ini segera diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas, masalah heteroskedastis ketika ukuran kelompok sama dan memfasilitasi estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interaktif. Dikotomi data yang diperlukan untuk melakukan ANOVA mengurangi efek kesalahan pengukuran, tetapi dapat menyebabkan hilangnya informasi.
Contoh ANOVA seperti gambar pada tabel 4.3 berikut ini. Lanjut pada bangunan deskriptif multivarian. Bangunan model multivarian tergantung pada tingkat pengukuran data dan peran yang dimainkan oleh variabel terkait, apakah independen atau penjelas. Berbagai motif pembuatan model akan tersedia. Yang pertama, analisis regresi. Sedangkan analisis deret waktu dapat memberi proyeksi tren untuk sebuah kunci variabel. Dalam praktiknya, ini mungkin tidak cukup jika ingin mempengaruhi masa depan nilai-nilai. Melalui tindakan pengelolaan yang tepat, perlu mengetahui variabel berdampak pada nilai yang diasumsikan oleh variabel kunci. Intinya, kita ingin menetapkan tingkat hubungan antara variabel dan kausal apapun. Berikut ini ada tabel 4.4. Ringkasan metode pembuatan model multivarian menurut tingkat pengukuran. Variabel dependent, nominal dan ordinal, interval dan rasio, analisis conjoint, analisis kanonik, diskriminan, analisis logit dan probit, analisis multivariasi, analisis dan perbedaan, MANOVA, beberapa regresi, analisis kanonik, beberapa regresi. Ketika melakukan uji statistik tentang signifikansi estimasi parameter, aturan praktis untuk ukuran sampel lebih dari 30 adalah rasionya. Perkiraan sampel per kesalahan standar estimasi SE lebih besar dari 2. Metode regresi OLS mencoba untuk memperkirakan hubungan yang sebenarnya. YI sama dengan A plus BX1 plus 1 dengan hubungan yang diperkirakan berdasarkan ukuran sampel yang terbatas dari N pengamatan. Suku kesalahan 1 dalam hubungan estimasi dengan sisa persamaan EI. Kecocokan OLS membuat sejumlah asumsi pelanggaran yang dapat mengakibatkan persamaan yang tidak dapat diandalkan. Yang pertama adalah variabel acak. 2. Nilai rata-rata dari adalah 0. 3. Varians dari adalah konstan. 4. Variabel distribusi normal. 5. Istilah acak pengamatan yang berbeda adalah independen. 6. I tidak tergantung pada variabel penjelas. 7. Variabel penjelas diukur tanpa kesalahan. 8. Variabel penjelas tidak berkorelasi lintar sempurna. 9. Setiap agresi variabel telah dilakukan dengan tepat. 10. Hubungan yang diidentifikasi memiliki hubungan matematis yang unik. 11. Hubungan telah ditentukan dengan benar. Setelah memasang persamaan regresi, kita harus melakukan setidaknya 3 pengujian pelanggaran asumsi kuadrat terkecil biasa, yang semuanya dapat memberikan bukti kesalahan spesifikasi persamaan OLS. Yang pertama, memantau besarnya koefisien korelasi antara variabel X. Yang kedua, konfirmasikan bahwa variabel penjelas Xi independen dari residual EI dan tidak adanya heterokedastisitas dengan memastikan bahwa koefisien korelasi kedua variabel.
Yang selanjutnya adalah prosedur regresi bertahap maju atau mundur dapat digunakan untuk tujuan tersebut, misalnya SPSS(X) dengan variabel tambahan yang muncul dalam persamaan selama variabel tersebut menambah kekuatan penjelas persamaan dan secara individual signifikan secara statistik. Persamaan yang dihasilkan harus memiliki kekuatan penjelas tinggi mungkin, memiliki kombinasi variabel yang tepat memastikan bahwa semua variabel dalam himpunan signifikan dan secara statistik. Yang ketiga adalah menunjukkan non-pelanggaran asumsi implisit dalam penggunaan regresi kuadrat terkecil biasa. Yang kedua ada analisis regresi termoderasi atau MRA. Sedangkan persamaan regresi berganda normal terlihat seperti Y sama dengan A0 plus B1X1 plus C2X2 plus E, bahwa untuk analisis regresi yang dimoderasi terlihat seperti Y sama dengan A0 plus B1X1 plus C2X2 plus D3 kurung buka X1 kali X2 kurung tutup plus E. Kemudian dan berisi istilah interaksi tambahan, istilah produk kurung buka X1 kali X2 yang memiliki efek modernisasi X2 pada hubungan antara Y dan X1. Yang berikutnya ada permodelan persamaan struktural atau SEM. Bolon dan Long 1993 menganggap SEM sebagai klasifikasi payung yang mencakup analisis jalur, kuadrat terkecil, parsial, dan variabel laten SEM, masing-masing sebagai alternatif yang lebih disukai untuk regresi OLS dalam keadaan yang ditentukan. Regresi berganda tradisional terbatas pada suatu variabel dependen dan sejumlah variabel penjelas. Ada penerimaan umum misalnya Hare et al. Tahun 1995 dan Klein tahun 1998 serta Shortman dan Lomax 1996 yang terdiri dari teknik tahap yang disarankan oleh George Spock tahun 1969 untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten. Satu adalah sebuah model pengukuran yang menggunakan analisis faktor konfirmatori dan struktur covariance untuk menunjukkan hubungan antara variabel yang diamati dan konstruksi atau variabel laten. Yang selanjutnya ada analisis diskriminan, yaitu penggunaan metode regresi kuadrat terkecil. Biasa dapat bagian sebelumnya membutuhkan variabel terikat yang dapat diukur secara terus-menerus. Namun akan ada saat di mana variabel yang diinginkan dijelaskan dan prediksi tidak bersifat kontinu. Atau analisis diskriminan linier LDA dapat digunakan kapan? Yang pertama adalah kelompok yang diidentifikasi jelas terpisah. Yang kedua adalah variabel penjelas mendekati terdistribusi normal atau dapat ditransformasikan menjadi demikian. Ini memastikan normalitas univariat, atau yang keempat adalah tidak ada multikolinearitas antar variabel penjelas. Yang selanjutnya adalah logit dan probit. Analisis diskriminan mungkin bukan metode estimasi yang paling tepat dalam beberapa keadaan karena data melanggar asumsi utama penerapannya. Variabel penjelas diasumsikan memiliki distribusi normal multivariat dan sampel diasumsikan diambil secara acak dari populasinya. Jika metode klasifikasi linear akan digunakan asumsi yang jarang dipenuhi. Yang berikutnya adalah analisis varians multivariat atau MANOVA. MANOVA dapat menangani lebih dari satu variabel dependen. MANOVA menggunakan uji F untuk mengukur perbedaan antara kelompok dengan membandingkan varians dalam grup dengan varians antar grup. MANOVA mengevaluasi perbedaan antara main multivariat atau centroid dari beberapa populasi pada hipotesis 0 kesetaraan. Ketika hipotesis 0 dapat ditolak, tes lanjutan dapat dilakukan untuk menentukan sumber perbedaannya, yaitu uji F univariat dijalankan pada masing-masing variabel dependen atau analisis diskriminan ganda. Variabel dependen digunakan untuk dalam analisis semacam itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.